Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwan kiram rahimakumullah, wabil khusus orang tua kita, guru kita Haji Yasin, Haji Baihaqi, dan para hadirin semuanya. Malam ini kita berada pada malam 17. Ya, kita peringatkan turunnya Al-Quran untuk menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yunfikun sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Dalam surat Fatir Allah menggambarkan mereka-mereka allazina yatluna alkitaballah, orang-orang secara terus-menerus membaca Quran, mendalami Quran terus-menerus, tidak berhenti-berhenti. Kemudian dari situ membuahkan dia mendirikan sholat, kemudian dia menginfakkan daripada sebagian rezekinya di jalan Allah secara rahasia, diam-diam, sirron wa alaniyah, dan secara terang-terangan, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Maka sesungguhnya dia telah mengharapkan kepada Allah satu perniagaan, digambarkan sebagai satu perniagaan, artinya satu perbuatan yang mendapatkan keuntungan yang besar dan tidak pernah merugi. Tijaratan lan tabur, satu perniagaan yang tidak pernah merugi, artinya suatu perbuatan yang pasti dibalas oleh Allah. Liwafiyahum ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan balasannya. Wa yazidahum min fadlihi, dan akan menambah karunia-Nya. Jadi tidak sekedar membalas apa yang kita lakukan, tapi diberikan lagi tambahan-tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu ghafurun, mengampuni dosa-dosa yang besar sekalipun. Asal orangnya bertobat, maka Allah mengampuni. Dosa yang besar diampuni. Syakurun, artinya maha bersyukur. Pahala yang sedikit dilipat gandakan. Dosa kita yang besar diampuni karena sifat Allah Ghafur, dan pahala kita, amal soleh kita yang sedikit diganjar berlipat-lipat karena sifat asy-syakur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak karena rahmat itu, enggak ada yang masuk surganya Allah. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, ya, kemudian juga Allah melipat gandakan, memberkahi semua daripada amal-amal soleh kita walaupun sedikit. Oleh karena itu pada bulan Ramadan jangan tinggalkan membaca Quran. Walaupun setiap hari, walaupun satu lembar, bagus kalau sampai satu juz, bagus kalau sempat hatam setiap minggu atau setiap beberapa hari. Nah, nanti selepas Ramadan jangan pernah meninggalkan membaca Quran, karena surat Fatir itu, ayat itu menegaskan allazina yatlunal kitaballah, orang-orang yang terus menerus secara kontinu membaca Quran. Jangan nggak pernah menengok Quran, walaupun setiap hari, walaupun cuma selembar, tengok itu Quran. Maksudnya baca itu Quran. Ikhwan kiram rahimakumullah,
kita memperingati 17 Ramadan. Para ulama mayoritas jumhur ulama mengatakan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan, yaitu diperingati sebagai nuzulul Quran. Al-Quran turun dalam 2 periode. Periode pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sama'ud dunia, yaitu Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Qadar atau Lailatul Qadar, yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah kita menjumpai malam yang penuh barokah, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Adapun turun yang berikutnya adalah dari Baitul Izzah, dari langit dunia kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam inilah yang kita peringati. Turunnya ayat pertama dari Baitul Izzah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, ikhwan kiram rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab. Ya, karena di dalam Quran itu dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kalian mengerti. Jadi kalau ada orang bilang Al-Quran bukan bahasa Arab, itu bahasa Al-Quran. Nah, Allah yang bilang Al-Quran itu bahasa Arab. Tentu saja bahasa Arabnya bahasa Arab yang fusha, bukan bahasa Arab pasaran, amiyah begitu. Kita juga bahasa Indonesia ada kalanya ngomong pakai bahasa pasaran. Ada kalanya kalau kita baca buku, baca peraturan-peraturan, bahasanya bahasa sekolahan begitu, ya. Apalagi saya orang Betawi, kalau ngomong disingkat-singkat aja deh. Ya, kemana aja ente begitu, ya. Kalau kita tulis buku, kita nggak tulis kayak begitu. Kita nggak pakai bahasa-bahasa amiyah, bahasa umum, tentu bahasa yang fushah, bahasa yang memenuhi aturan-aturan tata bahasa, gramatik dan lain-lain. Nah, itulah Al-Quran.